nggak ketika kamu lagi duduk, mau kerjain tugas, atau mau kerjain hal produktif lainnya, tiba-tiba ke distract? Dari yang awalnya mau fokus 1 jam, tapi baru 5 menit udah doom scrolling. Nah, nggak terasa tiba-tiba udah 2 jam berlalu. Terus ketika mau lanjut produktif, rasanya tuh capek banget. Ujung-ujungnya malah ketiduran. Pagi hari setelah kita bangun dari tidur yang let's say 8 jam, baterai yang ada di dalam otak kita itu udah terisi penuh. Itulah kenapa setelah bangun tidur, lebih baik kita produktif dulu. Tapi ketika mau produktif, kebanyakan orang itu malah ke distract sama doom scrolling. Niat awalnya sih mau ngecek WhatsApp, mau ngecek email, mau ngecek chat yang penting, tapi ujung-ujungnya malah ke distract sama doom scrolling. Setelah selesai doom scrolling, kita itu biasanya bakal ngerasa ngantuk dan akhirnya bukannya produktif, malah ketiduran. Dengan kita ngerasa ngantuk, apakah itu artinya energi kita hilang? Kalau kita lihat dari sisi sains, ternyata energi itu nggak hilang loh. Malah energi sebenarnya nggak bisa hilang. Pada tahun 1842, seorang ilmuwan asal Jerman yang namanya Julius Robert Mayer memformulasikan yang namanya hukum kekekalan energi. Yang bunyinya, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk. Maksudnya gimana? Artinya, jumlah energi yang ada pada sebuah sistem itu cenderung akan tetap. Contoh simpelnya itu kayak gini, misalnya nih ada bola di tanah. Nah, ketika di tanah, bolanya itu akan memiliki energi kinetik yang maksimal. Tapi ketika bola itu dilempar ke atas, maka energi kinetiknya akan berubah menjadi energi potensial. Dan ketika bolanya mencapai titik tertinggi, energi potensialnya itu juga akan maksimal. Tapi ketika bolanya jatuh ke bawah, energi potensialnya akan berubah lagi menjadi energi kinetik. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya energi itu nggak bakal hilang, tapi energi cuma berubah. Dari yang awalnya energi kinetik, berubah jadi energi potensial. Terus dari potensial berubah lagi jadi kinetik. Contoh lain nih, misalnya toaster atau pemanggang roti. Toaster ini menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik nantinya akan diubah menjadi energi panas oleh elemen pemanas yang ada di toaster itu. Nah, panas itu nantinya akan menyebabkan reaksi kimia di permukaan roti. Inilah kenapa roti itu bisa berubah warna dan juga tekstur. Jadi, energinya itu bukan menghilang, melainkan energinya berubah. Dari yang awalnya energi listrik berubah menjadi energi panas, terus menjadi energi kimia. Contoh lain misalnya senter. Baterai yang ada di senter itu menyimpan energi kimia. Nah, ketika senternya dinyalakan, energi kimia akan diubah menjadi energi listrik yang mengalir ke lampu. Kemudian lampu itu akan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan juga panas. Jadi, energi yang ada di dalam senter itu nggak hilang. Energinya cuma berubah. Dari yang awalnya energi kimia berubah jadi energi listrik dan kemudian berubah lagi jadi energi cahaya dan juga panas. Kalau kita kaitin sama produktivitas, energi yang awalnya mau kamu pakai untuk produktif, untuk kerjain tugas, untuk kerja, malah berubah menjadi doom scrolling. Artinya energi kamu itu bukannya hilang, tapi energi kamu cuma berubah bentuk. Karena ya energinya dipakai untuk hal-hal yang bukan prioritas. Jadi gimana caranya biar nggak ke distract? Yang pertama, kamu bisa simpen sumber distraksi yang jauh dari tempat kamu sekarang. Ketika sumber distraksinya jauh, artinya kamu perlu usaha lebih untuk ambilnya. Otomatis kamu pasti ngerasa malas untuk ngambil. Tapi coba bayangin kalau misalnya handphone itu jadi sumber distraksi. Dan ketika kamu kerja, handphone itu ada di meja kamu. Nah, tanpa pikir panjang, pasti kamu langsung ambil handphone itu. Dan akhirnya malah ke distract, bukannya produktif. Kalau handphone jauh dari jangkauan kita juga nggak bakal mudah ke distract sama notifikasi. Kalau menurutku sih, ini yang paling membantu kita untuk bisa produktif. Jadi daripada energi kamu berubah bentuk, mending dikit dulu deh sumber distraksinya. Tapi gimana caranya kalau misalnya HP itu malah sumber produktivitas kamu? Misalnya kamu lagi tungguin chat penting atau email yang penting di HP kamu. Kalau aku sih, aku bakal lock aplikasi yang jadi sumber distraksi, kayak contohnya sosial media. Karena kalau kita lock aplikasinya, kalau kita kunci, itu artinya kita harus input PIN-nya dulu baru aplikasinya bisa kebuka. Nah, ini tuh kadang menurutku sih bikin males, apalagi ketika kita masukin PIN, handphone kita itu nge-lag. Nah, itulah kenapa menurutku ini juga salah satu approach yang efektif. Oke, mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini dan semoga bermanfaat ya untuk kalian. Dan kalau kalian suka konten produktif lainnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan.